Ya masih di Bincang Ramadan di kesempatan di sore hari ini di edisi di 14 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 7 Mei 2020 kerjasama Radio Smart FM Palembang dan Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Masih bersama Dr. Dian di kesempatan di sore hari ini mengenai tema kita menyusui ketika berpuasa. Kenapa tidak? Nah, Dok, ini masih dengan tema kita. Dok, ini kan ibunya di saat berpuasa kan bangun lebih cepat, Dok, ya, khususnya bangun lebih cepat ini. Nah, ini cara mengatur pola istirahat yang cukup ini bagaimana, Dok? Agar apa ya? ASINya banyak, tidak berpengaruh atau bagaimana, Dok, ini, Dok, khususnya? Dari segi Jadi Mas istirahat. sebenarnya berpuasa ya. Jadi sebenarnya berpuasa itu tidak mempengaruhi kualitas ASI ibu. Oh, itu ya. Ya. Jadi kalau walaupun misalnya si ibu kekurangan nutrisi, tetap kualitas ASI tidak terpengaruh karena tubuh akan mengkompensasi asupan-asupan tadi dari cadangan protein atau cadangan lemak si ibu gitu. Jadi secara kualitas ASI tidak akan berubah. Tapi yang biasanya berpuasa akan mempengaruhi sedikit kuantitas ASI ibu gitu. Oh, jumlahnya Dok, ya, jumlah ya. Jumlahnya sedikit mempengaruhi, biasanya sedikit menurun gitu. Tapi tetap saja intinya ASI itu adalah supply on demand. Semakin banyak kita menghisap, semakin banyak bayi menghisap, maka produksi ASI akan semakin banyak. Oh, seperti itu, Dok. Oh, seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh, Dok, ya, untuk dari kualitas ASI sendiri, Dok, ya. Kualitas. Jadi tidak ada pengaruh ya. Dok, ini, Dok, khususnya mungkin ada ibu-ibu yang ASINya itu berlebih, Dok, ya, produksi ASINya itu berlebih. Nah, ini, Dok, karena si ibu ini bukan kaum pekerja, di rumah saja, ini berarti di mana air susu tersebut berlebih itu langsung diperah atau bagaimana, Dok, ya, baiknya diperah? Ya, jadi sebaiknya walaupun ibu-ibu tidak bekerja di luar, tetap harus memerah ASINya secara teratur. Jadi misalnya, jam segini biasa bayi saya menyusui nih, tapi ini lagi tidak menyusui dan payudara si ibu dalam keadaan penuh nih, tetap ibu harus memerah ASINya itu. Jadi untuk mempengaruhi produksi ASI tadi, Mas. Ya, dan kemudian ASI yang diperah itu kan bisa disimpan. Jadi suatu misalnya kita si ibu dalam keadaan yang tidak bisa memberikan ASI secara langsung pada bayinya, ibu punya cadangan. Oh, seperti itu. Cadangan ASI, ASI perah yang bisa diberikan pada bayinya, seperti itu. Nah, Dok, misalnya kita sudah mempunyai banyak cadangan ASI yang diperah kita simpan di freezer, Dok, ya. Nah, itu baiknya kita menggunakan air susu dari ibu yang di freezer atau memang langsung si anaknya bisa langsung menyusu di punting ibunya, Dok? Atau bagaimana ini? Karena mungkin kita tidak tahu ya, maksudnya si ASI di freezer itu expire-nya berapa lama, kita kan tidak tahu, Dok. Itu bagaimana, Dok? Ya, ini mungkin juga informasi kepada pendengar. Iya. Jadi breastfeeding yang paling baik adalah memberikan ASI secara langsung kepada bayi. Jadi walaupun kita mempunyai cadangan ASI perah di freezer, ketika ada ibu dan anak bisa bertatap muka secara langsung, otomatis jangan perhatikan ASI yang di freezer, tapi kita harus memberikan ASI terlebih dahulu gitu. Karena tetapan ASI kan tidak hanya memberikan ASI gitu kan, pemenuhan ASI. Jadi breastfeeding itu juga untuk mempererat kontak batin antara ibu dan bayinya. Kemudian, Mas, untuk penyimpanan ASI di freezer tadi itu harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Mas. Itu apa, Dok? Jadi kita nggak sembarangan. Silakan, Dok. Ya, jadi ketika kita menyimpan ASI di dalam freezer, itu ketika kita sudah memerah dan langsung kita masukkan ke dalam freezer. Jadi kalau istilahnya kita itu harus
harus dibuat dulu tanggal tanggalnya. Pertama tanggal pada waktu kita memerahnya kapan. Memerahnya. Tanggal dan waktunya kita memerahnya kapan. Karena ada masa-masanya yang disimpan, ya, karena ada masanya ASI yang disimpan itu. Jadi misalnya ketika kita menyimpan ASI di dalam freezer, itu biasanya ketahanan ASI bisa sampai 4 bulan. Freezer yang minus 4 derajat gitu ya, itu ketahanan ASI bisa sampai 4 bulan. 4 bulan. Misalnya kita menyimpan ASI di dalam kulkas di suhu di ruang bawah, ya itu hanya bertahan biasanya sampai 2-3 hari. Oh, iya, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sudah 3 hari lewat dari tanggal, lebih baik kita buang, atau misalnya sudah lewat masanya gitu kan, batasnya expiry, lebih baik buang gitu. Oh, jadi kita kalau misalnya di dalam sehari kan kita menang ada first in first out gitu ya. Oh, yang masuk pertama, yang keluar. Tapi kalau dalam memberikan keluar duluan. Oh, tidak boleh tuh, Dok, ya? Iya. Nah, itu. Tapi kalau dalam memberikan ASI itu first in first out, tidak boleh. Jadi ASI perah yang terakhir itu yang kita berikan pertama kali. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi oke. Jadi ini baru terbuka. Nah, Dok, ini khususnya untuk menyimpan ASI di freezer, Dok, ya. Ini menggunakan bahan kaca atau boleh plastik, Dok, baiknya? Bahan untuk menyimpan hasil dari ASI perahan. Bahannya itu plastik bolehkah atau bahan kaca? Plastik. Ya, jadi ini mengenai media penyimpanan ASI-nya ya, Mas. ASI perah gitu. Boleh, dua-duanya bisa dipakai. Media penyimpanannya mau dari bahan kaca atau beling ataupun dari bahan plastik. Biasanya yang bahan kaca itu bisa kita pakai berulang-ulang. Oh, seperti itu. Bedanya. Tapi kalau ya dari plastik itu biasanya hanya sekali pakai, tidak bisa dipakai berulang-ulang. Oh, seperti itu. Jadi diperbolehkan, Dok, ya. Jadi kita harus itu saja sih bedanya, hanya dari segi ya. Nah, Dok, ini untuk ibu-ibu perlu diperhatikan, apakah ada bahan-bahan makanan tertentu selain tadi dokter yang sebutkan yang bisa memperhambat keluarnya ASI? Adakah bahan lain, Dok, yang khususnya bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi dengan ibu menyusui ini, Dok? Demikian Smart Listener, akhir perjumpaan kita di kesempatan di sore hari ini di Bincang Ramadan untuk edisi di sore hari ini di 14 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan di 7 Mei 2020 kerjasama Radio Smart FM Palembang dan Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel YouTube Smart FM Palembang. Tetap terima kasih, selamat sore dan salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.